Bab 115. Adegan itu agak sepi. Adegan itu agak sepi. Saya lulus dari Universitas Stanford, dan saya belum pernah mendengar tentang obat yang dapat memperpanjang hidup ini. Jika ada hal seperti itu, pembuat obat internasional top itu seharusnya sudah mengembangkannya sejak lama. Ada suara keraguan dari kerumunan. Pada saat ini, suara afirmatif bergema di seluruh ruang konferensi. Itu benar, aku bisa menjaminnya dengan hidupku. Shen Haihua lah yang berbicara. Pada saat ini, mata Shen Haihua menatap dokumen pil koagulasi Shou dan serum wajah tingkat menengah. Mungkinkah ini palsu? Tentu saja tidak. Ye Chen bahkan dapat menyelamatkan orang mati, dan bahkan memberinya obat mujarab untuk meningkatkan umurnya. Keberadaan seperti dokter ajaib semacam ini hanya bisa mengatakan bahwa itu normal untuk mengeluarkan benda-benda ini. Dengan jaminan Shen Haihua, semua orang tercengang. Mereka tidak mengenal Ye Chen, tetapi mereka mengenal Shen Haihua. Shen Haihua tidak akan pernah bercanda tentang perkembangan kelompok semacam ini. Poin kuncinya, Shen Haihua dijamin dengan nyawanya. Hampir seketika, sepasang mata juga melihat kedua dokumen itu, sedikit panas. Jika dokumen ini benar, grup Tiansheng tidak diragukan lagi memiliki produk top dunia. Dalam setengah tahun, mustahil untuk melampaui konsorsium Xia. Yang paling tidak tenang yang hadir secara alami adalah Xia Wosui dan San Yi, mata indah mereka melebar. Mereka tahu bahwa Ye Chen memiliki resep ajaib di tangannya, dan itu benar. Nilai yang bagus. Tapi terakhir kali, itu hanya penampilan junior, dan sekarang apa yang Ye Chen keluarkan adalah penampilan perantara. Satu tingkat lebih tinggi, efek obatnya secara alami lebih kuat. Ini bukan apa-apa, kuncinya sekarang adalah pembekuan darah ekstra dan pil umur panjang. 3 tahun umur tidak banyak untuk orang muda seperti mereka. Tapi bagi orang kaya yang sekarat, mereka akan membelinya dengan harga 1 miliar. Di seluruh ruang konferensi, semua orang menahan napas dan jantung mereka berdebar kencang. Hal-hal di atas meja sepadan dengan harganya. Ye Chen melirik semua orang, meletakkan tangannya di atas meja konferensi, dan melanjutkan, saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan, dan saya akan menyerahkan hal-hal berikutnya kepada Anda untuk dilakukan. Saya hanya memiliki 2 persyaratan. Pertama, produksi massal segera. Mungkin. Dan gunakan. Kedua, resepnya harus dijaga kerahasiaannya. Jika ada yang berani membocorkan rahasianya, saya jamin dia tidak akan bisa keluar dari Jiangcheng hidup-hidup. Ancaman. Ancaman telanjang. Shen Haihua langsung berdiri, Tuan Ye, tidak masalah, beri saya waktu 1 bulan. Dan saya pasti akan menunjukkan kepada Anda gambar grup Tiansheng mengguncang seluruh provinsi Jiangnan. Oke. Ye Chen sangat puas dengan sikap Shen Haihua, lalu memandang San Yi dan Xia Wosui, dan bertanya, posisi apa yang ingin kamu pegang di grup Tiansheng, atau sama? San Yi berpikir sejenak, saya bisa bertanggung jawab atas pasar. Ye Chen berpikir bahwa Xia Wosui ingin terus menjadi presiden, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia menggelengkan kepalanya secara langsung. Bagaimanapun, keluarga Xia masih menjadi rumahku, aku tidak tahu berapa lama aku bisa tinggal di sini. Provinsi Jiangnan, jadi saya tidak ingin posisi itu. Selama ini apa yang bisa saya lakukan untuk grup Tiansheng, saya akan melakukannya. Tentu saja, gaji dihitung, gaji harian adalah 10.000. Ye Chen bisa merasakan ketidakberdayaan dalam kata-kata Xia Wosui. Mengapa gadis ini tiba-tiba pesimis? Ye Chen tidak banyak berpikir, dan berkata langsung, itu dia. Mulai hari ini, San Yi akan menjadi wakil presiden grup Tiansheng, bertanggung jawab atas semua bisnis pemasaran dan pemasaran grup Tiansheng, dan Shen Haihua akan menjadi CEO dari grup Tiansheng. Kelompok. Adapun Xia Wosui, dia menerima dalam beberapa hari ke depan, kita akan memiliki kekuatan pengambilan keputusan dan hak untuk menolak pengembangan kelompok. Jika Anda tidak memiliki pendapat, biarkan pertemuan itu pergi. Pukul 10 malam, apartemen Dadu. Mereka bertiga sibuk sepanjang malam, dan ketika mereka kembali ke rumah, San Yi pergi untuk mandi dulu. Di balkon ruang tamu, Xia Wosui dan Ye Chen hanya berdiri di luar jendela sambil meniup angin. Ye Chen menoleh, ini adalah pertama kalinya dia menatap Xia Wosui begitu dekat. Rambut panjang seperti air terjun Xia Wosui tepat di sekitar pinggang, dan pahanya yang ramping mengenakan rok putih dan biru, menunjukkan sosok yang sempurna. Ditambah dengan pinggang kecil yang dipegang Yingying, pantat bulat dengan garis-garis indah, dan puncak yang menjulang, sungguh indah dan mengagumkan. Gadis ini seharusnya menjadi pekerjaan Tuhan yang paling memuaskan.
Namun, pada saat ini, Ye Chen bisa merasakan bahwa suasana hati Xia Ruosui tampak berfluktuasi. Ye Chen, aku sebenarnya sangat ingin tahu tentangmu. Xia Ruosui berkata, kemana saja kamu selama 5 tahun terakhir? Mengapa kamu berubah begitu banyak? Harus dikatakan bahwa itu adalah keberadaan yang sangat kecil. Ye Chen tidak berbicara, diam-diam menyalakan rokok dan mulai merokok. Pada saat ini, tangan berkulit putih terulur, mengeluarkan rokok Ye Chen, dan berkata dengan lembut, kurangi rokok ini, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Ye Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sebagai seorang kultivator, bagaimana nikotin dapat memengaruhinya, itu hanya kebiasaan. Dia tidak kecanduan merokok, dia tidak merokok jika tidak. Xia Ruosui mengambil gelas anggur merah, menyesap, sedikit mabuk, dan berkata pada dirinya sendiri, Ye Chen, saya benar-benar menyukai tempat ini jauh lebih baik daripada lingkungan tempat saya tinggal. Tetapi saya mungkin akan segera pergi. Keluarga Xia, tidak peduli bagaimana saya bersembunyi, saya masih harus kembali. Setelah saya kembali, mungkin sulit untuk keluar lagi, tetapi saya akan selalu memikirkan saat ini di balkon. Kamu mabuk. Ye Chen tidak mengerti mengapa Xia Ruosui sangat sedih. Dia hanya ingin mengambil gelas anggur, tetapi dia tidak berharap Xia Ruosui meminum semua anggur merah, dan bahkan menuangkan segelas lagi. Meja balkon. Ada air mata di sudut mata. Begitulah anak-anak dari keluarga besar. Orang luar iri pada kita, tetapi kita iri pada orang-orang biasa itu. Jika suatu hari aku bisa memilih, aku berharap bisa seperti Sunny. Xia Ruosui berkata pada dirinya sendiri seperti ini. Kamu benar-benar mabuk, berhenti minum, saran Ye Chen. Wajah Xia Ruosui merah, dan detik berikutnya, dia langsung memeluk Ye Chen, dan bibir merah seksinya langsung mencium. Ye Chen benar-benar tidak siap. Apa yang akan dihebohkan oleh Presiden Iceberg ini? Sebuah pelukan? Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan dengan lembut, dan gerakan halus itu sepertinya menyedot ujung lidahnya. Dia bisa merasakan napas berat Xia Ruosui dan apa yang diminta oleh lidah fleksibel itu. Dia tanpa sadar mengencangkan tangannya, memeluk pinggang kecil Xia Ruosui, menekannya erat-erat, dan membawanya mendekat. Mata Xia Ruosui melebar, dan ciuman Ye Chen membuat lututnya lemas, dan mati rasa itu seperti gelombang ombak laut, terus-menerus mengalir di punggungnya. Setelah waktu yang lama, ada gerakan di kamar mandi, dan Xia Ruosui dengan cepat melepaskan diri dari pelukan Ye Chen. Terlihat sedikit bingung. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Itu adalah ciuman pertamanya yang sebenarnya. Tanpa diduga, itu diberikan kepada Ye Chen. Dia menyentuh pipinya dan merasa itu sangat panas. Dia mencoba untuk mendapatkan kembali ketenangannya, dan berkata kepada Ye Chen, ciuman ini adalah kecelakaan, lupakan saja, aku mungkin mabuk. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat berbalik dan berjalan menuju kamar. Saat pintu tertutup, Xia Ruosui berjongkok dengan tubuh gemetar dan membenamkan pipinya di pahanya. Dia mengeluarkan ponselnya, dan hanya ada pesan teks dari Xia Hongye di ponselnya. Tanggal pernikahan telah ditetapkan, itu akan terjadi dalam 5 bulan. Ruosui, kamu tidak punya hak untuk menyesal. Kamu harus tahu konsekuensi dari menyinggung keluarga Qin, keluarga seni bela diri nomor 1 di Provinsi Jiangnan. Kamu harus senang, karena yang ingin kamu nikahi adalah Qin. Jenius seni bela diri keluarga. Dia menghapus pesan teks dan menangis diam-diam. Bab 116. Ye Chen secara alami tidak tahu apa yang terjadi pada Xia Ruosui. Dia merokok langsung di balkon, dan mendengar Sunny mendesak ke sana. Aku sudah selesai, siapa yang kamu cuci? Sunny memakai piyama, dan rambutnya sedikit basah. Karena dia tidak memakai bra, perasaan berombak saat berjalan membuat hidung Ye Chen sedikit panas. Apakah dia tidak tahu bahwa payudaranya besar, dan dia masih datang seperti ini? Gemetar tubuh panas seperti ini di depannya benar-benar sulit dikendalikan. Sunny berjalan di sekitar ruang tamu dan menemukan bahwa Xia Ruosui ada di kamar, jadi dia bertanya di luar apakah dia ingin mandi. Xia Ruosui menjawab dengan suara serak bahwa dia sedikit tidak nyaman, dan dia akan mandi nanti. Sunny hanya bisa menyerah dan menatap Ye Chen. Dia tersenyum dan berkata, Xiao Chenzi, kamu beruntung menjadi yang kedua hari ini, cepatlah dan ingat untuk meninggalkan air panas untuk Ruosui. Ye Chen mengangguk, mengambil celana ganti dari kamar, dan berjalan menuju kamar mandi. Saat itu, Sunny menerima telepon. Yang mengejutkannya, panggilan itu sebenarnya dipanggil oleh Bibi Sang, suami istri barbeque.
Terakhir kali saya pergi makan malam dengan Ye Chen, saya secara khusus meninggalkan nomor sehingga mereka dapat menyiapkan hidangan terlebih dahulu ketika mereka pergi lain kali. Poin kuncinya, apa Bibi Sang memanggilnya? Halo? Bibi Sang. Setelah 1 menit. Bang. Tepat ketika Ye Chen melepas bajunya di kamar mandi, dia menemukan bahwa pintu itu didorong dengan keras oleh Sunny. Sunny, kamu pelecehan seksual, Ye Chen bercanda. Apa pelecehannya? Sesuatu yang besar telah terjadi. Cepat. Pakai pakaianmu, ayo keluar, kata Sunny bersemangat. Ye Chen menemukan bahwa Sunny telah berganti pakaian, dan jelas siap untuk pergi keluar. Ada apa? Sangat terburu-buru. Ye Chen bertanya sambil mengenakan pakaiannya. Jangan tanya, aku akan memberitahumu nanti di mobil. Setelah beberapa saat, Sunny menghentikan taksi dan berkata langsung kepada tuannya, Tuan, pergilah ke Universitas Jiangbei. Lebih cepat lebih baik. Oke. Sang master menginjak pedal gas secara langsung dan mobil itu bergegas keluar. Ye Chen melirik Sunny, mengerutkan kening, dan berkata, bisa dikatakan sekarang. Wajah Sunny agak berat, dan dia berkata dengan lembut, kamu masih harus mengingat Wang Yuheng. Tentu saja aku ingat, bukankah itu putra Paman Wang dan Bibi Sang? Aku setahun lebih muda dari kami dan selalu memanggilku Kakak Chen. Ketika aku diasingkan dari semua orang, dia adalah satu-satunya yang tetap berhubungan denganku. Ketika saya kembali kali ini, saya berencana untuk pergi ke sana. Lihat dia, saya belum punya waktu, tetapi dia tampaknya masih kuliah, kata Ye Chen. Untuk Wang Yuheng, Ye Chen sebenarnya sedikit bersyukur. Ketika dia dimarahi oleh semua orang karena menyia-nyiakan tahun itu, Wang Yuheng juga membela dirinya, tetapi dipukuli. Bahkan orang ini takut dia tidak bisa memikirkannya, jadi dia sengaja menyeretnya ke warung barbeque di rumah setiap hari untuk makan dan minum. Ini juga salah satu alasan mengapa dia akrab dengan Bibi Sang dan Paman Wang. Jika Anda ingin berbicara tentang teman-temannya di Jiangcheng selama bertahun-tahun, selain Sunny, Wang Yuheng harus menjadi yang kedua. Ada apa? Wang Yuheng kuliah di Universitas Jiangbei? Sunny meremas telepon dengan erat, seolah-olah dia mengambil keputusan, dan berkata, Wang Yuheng, dia dipukuli dan tangannya patah. Mendengar kalimat ini, Ye Chen terkejut, dan kemudian kemarahan tanpa nama membara di hatinya. Dia tahu Wang Yuheng, jujurlah. Pintar. Lanjutkan. Karakternya umumnya tidak menyinggung orang. Tapi sekarang, bagaimana itu bisa dikalahkan? Kuncinya adalah mematahkan tangan. Siapa yang menggerakkan tangannya, tidak dapat menemukan kematian. Sunny tampaknya sudah lama berharap bahwa Ye Chen akan marah, dan dengan cepat membujuk, saya tidak tahu alasan masalah ini, itu akan berlalu nanti, jangan impulsif. Ye Chen dengan paksa menekan amarah di hatinya, dia memikirkan sesuatu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku mematahkan tanganku, bukankah aku harus segera pergi ke rumah sakit, mengapa aku pergi ke sekolah? Sunny menghancurkan udara dengan ponselnya, yang merupakan bagian paling marah dari dirinya. Saya mendengar dari Bibi Sang bahwa Wang Yuheng tidak hanya terganggu oleh tangannya, tetapi pihak lain menolak untuk membiarkannya membawanya pergi. Tidak ada ambulans yang datang, dan sekolah diblokir. Jelas, orang yang memukulnya memiliki beberapa latar belakang. Ini seharusnya menjadi alasan mengapa Bibi Sang memanggil kita. Apa? Persetan. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan bahasa kotor. Ketika dia menekan telapak tangannya di pintu taksi, depresi yang sangat dalam muncul. Universitas Jiangbei. Sunny dan Ye Chen turun dari mobil dan bergegas menuju universitas. Meskipun malam, lampu di kampus sangat terang, dan yang lebih penting, ada teriakan yang datang satu demi satu. Ada 6 atau 7 penjaga keamanan berdiri di gerbang sekolah, menunggu dengan kekuatan penuh. Ketika mereka melihat Ye Chen dan Sunny mendekat, mereka dengan cepat berkata, tunjukkan ID siswa Anda. Sunny tersenyum dan berkata kepada Paman Satpam, Paman, Anda tidak memiliki kartu pelajar Anda, jadi Anda dapat menampung. Pintu asrama akan ditutup nanti, dan kredit akan dipotong. Anda bisa lihat bahwa kita berdua jelas-jelas siswa. Jika itu normal, keamanan sekolah pasti akan akomodatif, tetapi hari ini sesuatu yang besar terjadi di sekolah, dan para pemimpin sekolah memerintahkan agar tidak ada orang luar yang masuk, dan mereka tidak berani menganggap enteng. Tidak. Jika kamu tidak memiliki kartu pelajar, kamu tidak bisa masuk. Hubungi konselormu untuk membuktikannya. Sunny tidak bisa berkata apa-apa sekarang, mereka sama sekali bukan siswa dari Jiangbei, bagaimana mungkin ada konselor di telepon? Pergi. Omong kosong apa dengan mereka? Suara dingin Ye Chen datang.
Dia langsung masuk tanpa ragu-ragu. Berhenti. Beberapa penjaga keamanan hanya ingin menghentikan Ye Chen. Ketika Ye Chen melangkah, gelombang udara tak terlihat langsung terbentuk di kedua sisi. Penjaga keamanan itu tampaknya telah dihantam oleh sesuatu, mundur 5 atau 6 langkah, dan hampir jatuh ke tanah. Kamu bocah. Penjaga keamanan bereaksi dan mengeluarkan tongkat di pinggang mereka tepat ketika mereka akan menghentikan Ye Chen, tetapi di detik berikutnya, mereka berhenti satu persatu. Seluruh orang itu seperti membatu. Pupil mereka melebar. Seperti neraka. Saya melihat Ye Chen datang langsung ke tengah dua gerbang besi, dan meletakkan tangannya di gerbang besi. Kekuatan meledak. Batang baja dari gerbang besi dipelintir seketika. Ini besi sialan. Tidak hanya itu, kedua pintu itu juga ditarik oleh Ye Chen. Ini adalah dua gerbang besi. Itu langsung dipelintir menjadi bola jeruji besi. Ye Chen tidak berhenti sama sekali, dan melemparkannya dengan keras. Hei! Suara itu sepertinya menembus langit. Di depan beberapa penjaga keamanan. Jauh ke dalam tanah. Memblokir jalan penjaga keamanan. Beberapa penjaga keamanan yang mendekat bahkan duduk di tanah dengan ketakutan. Apakah ini manusia sialan? Mata semua orang tertuju pada Ye Chen. Takut? Takut? Karena takut pihak lain akan menyerang mereka. Apakah kamu ingin menghentikanku? Ye Chen memunggungi mereka, dan suara dingin terdengar. Tiba-tiba, dia berbalik, matanya mengamati penonton, dan dia berteriak. Sekolah adalah tempat untuk mengajar dan mendidik orang, bukan tempat untuk membantu dinastio. Jika Anda masih ingin menghalangi saya tidak keberatan memutarbalikkan Anda. Tubuh berdebar. Penjaga keamanan berlutut ketakutan. Apa-apaan ini iblis? Untuk sesaat, dia bahkan merasa seperti akan mati. Seolah-olah anak itu menyedot semua udara di sekitarnya. Sepasang tangan tak terlihat meraih tenggorokan mereka. Sekali melawan. Hanya ada satu kata mati yang tersisa untuk mereka. Ye Chen mendengus dingin dan langsung meraih tangan Sunny. Ayo masuk. Pikiran Sunny kosong, dia tahu bahwa Ye Chen adalah seorang prajurit dan sangat pandai bertarung, tetapi ini terlalu buruk. Kedua gerbang baja itu langsung dipelintir seperti ini. Hei! Monster macam apa Ye Chen itu?